Kalau kita ngebahas HP harga 1,5 sampai 1,7 jutaan, dua nama yang lagi populer saat ini adalah Infinix Smart 20 dan juga Poco C81 Pro. Keduanya memang hadir dengan fitur andalannya masing-masing, seperti Poco dengan baterai 6000 mAh-nya, layar yang lebih lega, hingga storage yang udah UFS 2.2. Infinix juga nggak mau kalah karena hadir dengan chipset Helio G81 Ultimate dan juga desain yang populer. Tapi pas kita adu secara langsung, ternyata Poco ini punya performa yang lebih rendah dibandingkan Infinix, dan secara kameranya juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So ya, langsung aja kita adu secara detail di video ini. Kalau kita ngebahas desain, tentunya aspek ini akan selalu subjektif. Poco C81 Pro membawa gaya desain yang sama persis dengan pendahulunya si C71. Back cover berkonsep dual tone-nya ini menurutku ngasih kesan yang simpel dan juga elegan. Kameranya dibikin menonjol ya, dengan frame silver yang mengelilingi lensanya. Sementara itu Infinix Smart 20 hadir dengan desain baru yang terinspirasi dari suatu brand. Kalau dilihat sekilas, kesannya modul kameranya ini punya tonjolan. Tapi pas kita raba nih, ternyata dia datar aja cuy. Aku pribadi lebih suka desain back covernya Infinix, terutama logonya yang warnanya dibikin selaras dengan back covernya. Casingnya juga menurutku lebih cakep dibandingkan dengan Poco yang cuma plastik bening kayak gini. Untuk feel genggamnya sendiri, karena Infinix Smart 20 punya ukuran layar lebih kecil dan juga bodi yang lebih tipis, dia jadi lebih PW buat kita pegang. Infinix juga lebih ringan di kisaran 185 gram versus Poco yang nyentuh 208 gram. So ya, secara overall di bagian desain ini secara subjektif aku pribadi lebih suka si Infinix Smart 20. Poco C81 Pro punya bobot yang lebih berat karena dia hadir dengan baterai yang lebih besar. 6000 mAh versus 5200 mAh di Infinix Smart 20. Pas kita tes nonton YouTube beresolusi Full HD selama 30 menit, di Infinix baterainya berkurang 4%, sementara di Poco cuma 2%. Hal serupa juga kita temukan pas tes scroll sosmed selama 30 menit, Infinix berkurang 5%, sementara Poco cuma berkurang 3%. Main game MLBB selama 30 menit, di Infinix berkurang 7% dan Poco sama nih, berkurangnya 7% juga. Terus pas kita pakai buat main Genshin selama 30 menit, Infinix berkurang 8%, sementara di Poco 7%, dan main PUBG Mobile selama 30 menit, di Infinix berkurang 9%, sementara Poco cuma 5%. So ya, kalau urusan baterai sih, Poco C81 Pro adalah pemenangnya. Oke, kita masuk ke sektor layar. Soal ukuran, Poco C81 Pro sedikit lebih unggul dengan layar 6,9 inch berbanding 6,78 inch di Infinix. Buat kualitas ketajamannya, dua-duanya sama-sama menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Buat nonton YouTube atau scroll sosmed, ketajamannya 11-12 lah, sama-sama enak buat dilihat. Tapi yang ngebedain di sini adalah experience visualnya. Layar gede di Poco tentu ngasih pengalaman nonton atau gaming yang lebih puas. Sayangnya, poni water drop-nya ini lumayan ngeganggu. Sedangkan Infinix, walaupun layarnya sedikit lebih kecil, desain punch hole-nya ini bisa ngasih ilusi layar yang terlihat lebih bersih dan juga kekinian. Sekarang kita akan bahas angka sakti yang sering dijadikan bahan promosi dari kedua HP ini, yaitu refresh rate 120 Hz. Di atas kertas, dua-duanya pamer angka yang sama. Tapi gimana nih secara penggunaan real life-nya? Nah ini dia hal yang menariknya. Di Infinix, refresh rate 120 Hz-nya ini cuma aktif di beberapa aplikasi kayak menu setting, Instagram, dan itu pun jalannya udah ngos-ngosan. Poco pun sama ya, cuma bisa di beberapa aplikasi dan nggak bisa semulus 120 Hz secara penuh. Tapi Infinix bisa sedikit lebih mulus di beberapa aplikasi yang mungkin karena disebabkan oleh chipsetnya yang lebih optimal. Terus soal kecerahan layar, di atas kertas Infinix punya angka yang sedikit lebih tinggi di 700 nits berbanding 650 nits di Poco. Pas aku tes langsung di bawah terik matahari, menurutku Infinix memang sedikit lebih terang. Tapi dua-duanya sama-sama bisa terlihat dengan jelas di bawah terik mentari. Jadi sama-sama udah bisa lah diandalkan buat outdoor. Mempertimbangkan beberapa subfaktor tersebut, menurutku dua HP ini bisa dibilang seri lah. Satu sama. Kita masuk ke bagian performa. Poco C81 Pro ditenagai chipset Uni SoC T7250, sementara Infinix Smart 20 pakai MediaTek Helio G81 Ultimate. Dua-duanya sama-sama membawa RAM 4GB nih. Nah sebelum kita adu, aku pastiin dulu settingannya udah sama persis ya. Baterainya di atas 50%, connect wifi yang sama, update software terbaru, dan refresh rate-nya ini kita set di default alias adaptif.
Kita mulai dari siksaan sintetis dulu. Di Antutu versi 11, Poco C81 Pro bisa mencatatkan skor 406 ribuan poin. Sementara Infinix Smart 20 dapat angka di 362 ribuan poin. Untuk Geekbench, Poco dapat single core 432 poin dan multicore di 1333 poin. Sementara di Infinix, single core-nya dapetin 441 poin dan multicore-nya di 1309 poin. Secara angka, si Poco ini lebih kencang. Untuk suhunya, setelah kita geber tes Antutu dan Geekbench, suhu di backcover Infinix tercatat sekitar 31-35 derajat Celcius, sedangkan Poco sekitar 32-35 derajat Celcius. Tapi benchmark hanyalah angka sampai kita bisa menguji langsung pengalaman penggunaan harian secara real life-nya. Kita mulai dari tes buka tutup aplikasi dan transfer file. Soal buka tutup aplikasi sih Infinix menang, sementara transfer file Poco adalah pemenangnya. Hal yang tidak mengherankan mengingat si Poco C81 Pro ini sudah hadir dengan storage UFS 2.2. Sementara Infinix masih pakai eMMC 5.1. Tapi plot twistnya nih, meskipun Poco punya skor Antutu yang lebih tinggi plus udah pakai storage UFS 2.2, entah kenapa pengalaman penggunaan hariannya malah kerasa lebih mulus di Infinix. Kelihatan banget ada PR yang cukup besar buat Poco untuk optimalisasi si HyperOS pada HP-nya ini. Contoh paling gampangnya adalah ketika kita pakai aplikasi kamera. Di Poco C81 Pro, sehabis kita jepret foto, terus kita langsung ngeklik preview nih buat lihat hasilnya di galeri, butuh waktu sekitar 3 bahkan 4 detik dan tentunya ini ganggu banget. Sedangkan Infinix bisa langsung kita buka tanpa harus nunggu lebih lama. Contoh lainnya adalah ketika kita buka Recent App. Kapasitas RAM-nya emang sama-sama 4 GB, tapi manajemen memori Infinix ini menurutku jauh lebih pintar. Poco C81 Pro hampir selalu reload ketika buka Recent App. Sedangkan di Infinix Smart 20, surprisingly kita bisa buka langsung tanpa harus reload untuk 4-5 aplikasi sebelumnya. Mempertimbangkan hal tersebut, aku bisa bilang buat overall performance, si Infinix ini jadi pemenangnya karena dia punya optimalisasi software yang lebih matang dibandingkan si Poco. Jadi ya, 1 poin lagi buat Infinix. Kita juga akan uji performa gaming. Mulai dari game sejuta umat nih, yaitu Mobile Legends. Kedua HP ini kita set di grafik low dengan frame rate mentok di 60 fps. Dimainkan selama 30 menit, Poco C81 Pro bisa dapetin rata-rata 56 fps, sementara Infinix Smart 20 dapat rata-rata 57 fps. Lanjut ke PUBG Mobile. Menggunakan settingan Smooth Ultra selama 30 menit, Poco dapetin rata-rata 35,6 fps, sementara di Infinix dapatnya 35,7 fps. Cuma terpaut 0,1 fps nih. Terakhir ada game Genshin Impact. Kita pakai settingan lowest 60 fps dan dimainkan selama 30 menit. Hasilnya, Poco cuma dapat rata-rata 20 fps, sementara Infinix dapetin rata-rata 22 fps. Soalnya dari segi performa gaming sih, kedua HP ini punya performa yang identik. Jadi ya lagi-lagi imbang. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kamera. Poco C81 Pro hadir dengan kamera belakang 13 MP f2.2 dan kamera depan 8 MP f2.0. Sementara di Infinix Smart 20 membawa kamera belakang 8 MP f2.0 dan kamera depannya 8 MP f2.0. Pas kita tes di kondisi cukup cahaya atau siang hari, masing-masing kameranya punya karakternya tersendiri. Mulai dari warna nih, Poco punya saturasi warna yang lebih tinggi sehingga terlihat lebih menarik dibandingkan Infinix. Tapi efek sampingnya, warna foto di Poco jadi nggak begitu akurat dibanding realitanya, sementara di Infinix bisa lebih menonjolkan warna asli dari objek yang kita foto. Perbedaan ini makin kelihatan pas kita pakai kedua HP ini buat memfoto orang ya, alias manusia. Warna kulit di Infinix terlihat lebih natural, sementara di Poco jadi agak kekuningan. Kemudian untuk ketajaman, sekilas sih mirip-mirip ya, cuman kalau kita foto jarak dekat, terlihat Poco punya ketajaman yang lebih baik. Beda cerita ketika kita foto wajah, karena adanya fitur penghalus wajah di Poco, ketajaman gambarnya malah menurun dan jadi kalah tajam dengan Infinix. Padahal kita udah matiin fitur Beautify-nya, tapi entah kenapa ya hasilnya tetap diperhalus. Soal dynamic range, keduanya punya kualitas yang sama ya. Sama-sama cukup bisa menjaga shadow dan juga highlightnya meskipun ya kelasnya HP 1 jutaan lah, belum sebagus itu. Kita bahas fitur portraitnya. Surprisingly, keduanya punya hasil yang cukup rapi. Pemisahan antara objek muka dan latar belakangnya cukup oke, lengkap dengan efek bokeh yang cukup natural. Sekarang kita pindah ke bagian kamera depan. Di sini post processing Poco makin kerasa guys. Secara hardware, resolusinya sama-sama 8 MP. Tapi soal urusan ketajaman, Infinix terlihat lebih tajam.
Soalnya Poco seolah maksa nih ngasih efek penghalus ke wajah di jepretannya kita. Selain itu, buat akurasi warnanya, Infinix juga lebih unggul dengan warna yang kelihatan lebih natural. Terus gimana nih kalau kita pakai buat ngerekam video? Kita bahas dari kamera depannya dulu. Buat dipakai vlogging santai di siang hari, secara visual, hasil Infinix lebih enak dilihat. Baik dari segi reproduksi warna maupun ketajamannya. Yo guys, Rageja bersama Rah Krisna dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Smart 20. Ya, beginilah kondisi di siang hari ya. Untuk warna mukanya bisa kalian lihat dan kalau sepenglihatanku sih lumayan kurang terang ya atau gimana ya. Coba nanti kita lihatlah hasilnya langsung dan dari segi dynamic range seperti ini. Oke. Tentunya belum begitu oke. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Poco C81 Pro. Ini untuk warna dan cahaya dari mukanya seperti ini ya. Kalau dari preview sih warnanya lumayan akurat, nggak begitu lebay, nggak pucat juga. Dan dynamic range-nya kayak gini. Terlihat ini ya tentu nggak begitu oke karena kelas kamera depan HP 1 jutaan memang kayak gini, jadi not bad at all. Dan untuk ini, kita mulai dari segi satu hal yang lumayan bikin aku notice adalah kualitas mikrofon dari kedua HP ini. Suara vokal yang ditangkap Infinix kedengaran lebih bulat, sementara di Poco kerasa sedikit cempreng. Kalau buat urusan stabilisasi dan dynamic range di kamera depan, dua-duanya ya 11-12 lah. Kita lanjut ke kamera belakangnya. Buat tangkapan suara mikrofon saat rekam video outdoor, lagi-lagi Infinix sedikit lebih baik. Tapi kalau ngomongin stabilisasi, Poco ngasih performa yang sedikit lebih baik. Selain itu, urusan dynamic range, Poco juga kelihatan lebih unggul nih. Tapi soal ketajaman, Infinix adalah pemenangnya. Soalnya dia udah support perekaman hingga 2K 30 fps. Sementara Poco mentok di 1080p 30 fps. Oke guys, ini adalah hasil perekaman menggunakan Infinix Smart 20, kamera belakang resolusi 2K 30 fps. Ini kondisinya kita lagi jalan santai ya, nih ya. Kita jalan santai. Di sini tentu secara stabilisasi memang masih ada PR, cuman ya nggak begitu gempa lah. Meskipun ya untuk kelas HP pada umumnya sih ini lumayan gempa ya. But mengingat harganya di 1 jutaan, 1,7 ya, ini menurutku sih udah cukup oke untuk stabilisasinya. Rageja bersama Rah Krisna dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari apa nih? Ya, Poco C81 Pro dan ini resolusinya 1080p 30 fps. Di sini kalian bisa menilai sendiri bagaimana guncangan pada videonya, apakah masih oke atau enggak. Kalau menurutku untuk kelas 1 jutaan ini udah lumayan oke ya. Nah, ini masih getar cuman ya oke lah. Sekarang kita coba tes dynamic range-nya. Di sini kita lihat ya. Oke, seperti ini. Kita juga akan bahas singkat terkait fitur-fitur AI yang ada di kedua HP ini. Poco C81 Pro punya fitur AI bawaan yang cukup lengkap nih. Pertama, kita bisa pencet tombol power selama setengah detik buat langsung ngobrol sama Google Gemini. Terus ada Circle to Search buat nyari tahu objek apapun secara instan dan juga bisa video call serta share screen langsung bersama Gemini. Terus ada fitur yang aku suka nih, namanya AI Sky. Fitur ini bisa ganti foto langit jadi pemandangan sunset yang estetik kayak gini. Di sisi lain, Infinix Smart 20 juga nggak mau kalah dengan bawa asisten bawaan bernama Volax dan fiturnya yang mirip-mirip dengan Gemini. Atau kalau mau langsung pakai Gemini juga bisa ya. Sayangnya, Infinix belum punya fitur Circle to Search maupun fitur AI di foto editingnya. Jadi siapa nih pemenang dari adu kali ini? Bisa dibilang kamu bisa milih Infinix kalau kamu memang mentingin kenyamanan genggam, layar yang lebih smooth, dan performa yang lebih matang. Tapi Poco juga tetap bisa menjadi pilihan kalau kamu mentingin ketahanan baterai, kamera belakang yang lebih cakep, dan fitur-fitur AI yang lebih interaktif. Yo guys, itu dia konten adu ya, alias kita membandingkan antara si Infinix Smart 20 dengan Poco C81 Pro. Kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan, atau masih bingung nih ya pilih antara dua HP ini yang mana, silahkan drop di kolom komentar dan semoga kita bisa membahas, membalas, dan membantu permasalahan kalian. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bagus sih ya, cuman tidak seindah 2025.